Video kali ini kita sepertinya akan mencoba untuk bukan memindahkan gurita sih guys ya, tapi lebih menyeting ulang si tempat gurita. Guys, ternyata guritanya di sini guys. Gila ya. Kemarin di situ. Kok bisa ya? Dia berarti lewat sini ya? Jadi gimana dong kalau begini guys? Dia gampang kabur lagi ya? Dia bisa kabur kemanapun itu guys. Semua tempat di sini tidak aman untuknya ya guys ya. Woi. Bersama guys. Oke guys, di video kali ini kita sepertinya akan mencoba untuk bukan memindahkan gurita sih guys ya, tapi lebih menyeting ulang si tempat gurita. Karena kalau teman-teman lihat seperti ini tuh kalau apa ya, kita perhatiin ya, tempat seperti ini tuh tidak bisa menjadi tempat yang ideal menurutku untuk taruh gurita. Soalnya kita nggak bisa lihat guritanya di mana guys. Nah, takutnya kalau kita kasih makan pun guritanya nggak ngeh gitu kan sama makanannya. Dan kalau misalnya kayak kita ngelihat secara visual juga kita nggak bisa lihat di mana guritanya gitu ya guys ya. Tapi kalau yang aku suka di bagian atas ini tuh untuk ikan-ikan dan untuk anemon yang kemarin kita masukin tuh dia udah oke banget. Ternyata dia udah adaptasi guys. Cuman ada bad newsnya, yaitu beberapa ikan kita kena white spot. Jadi sebagai itu ditaruh di sana guys tuh ya. Teman-teman lihat ya. Nah, ditaruh di situ ya untuk si white spotnya supaya di treatment dulu ya guys ya. Kalau white spotnya udah oke, nanti kita bakal coba buat masukin lagi ke sini. Dan layaran kuning sih kalau aku lihat si white spotnya udah mulai tidak terlalu kelihatan lah ya. Kayak gitu guys. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat lebih detail lagi, si anemonnya tuh jauh lebih mekar dibandingkan kemarin guys. Dia kayak melebar-melebar ya ke daerah bawah. Terusnya juga dia kayak istilahnya melebar sedikit juga di bagian atasnya juga. Dan si ikan Nemo-nya juga sangat happy ya guys ya di sini ya. Cuman yang sayang Nemo-nya kayaknya kita antara harus tambahin Nemo kalau nggak ikan-ikan yang istilahnya tuh bisa masuk ke dalam anemon juga ya. Teman-teman yang ada ide kira-kira kita nambahin ikan Nemo lagi atau gimana bisa tulis di kolom komentar ya guys. Nah, kalau teman-teman perhatiin juga di bagian atas sini tuh kan ada mulutnya ya, ada mulut si anemonnya ya. Tadi sempat dikasih makan sama si Mas dan katanya mau makan guys. Aku penasaran sih, kita coba buat kasih makan juga kali ya guys ya. Sebelum ini batu-batunya sama kita coba buat dikeluar-keluarin, kayaknya kita bakal coba buat kasih makan si anemon dulu. Kita mau lihat kira-kira si anemonnya itu seperti apa sih kalau makan. Karena kalau secara langsung aku lihat tuh nggak pernah guys. Bentar, aku mau ambil dulu makanannya ya. Karena tadi udah dikasih makan sama si Mas, jadi kita coba kasih makannya dikit aja guys ya, pakai ikan cere. Mau lihat aja emang mulutnya kebuka ya. Penasaran aku guys. Bisa nggak deh? Oh iya guys, bisa deh. Deh, masuk ya? Oh iya. Oh guys, ternyata iya loh guys, masuk ya. Semakin masuk, tapi dia lagi bengong ya kayaknya ya. Biarin lah ya, ntar juga kalau misalnya memang istilahnya dia butuh juga sama dia bakal dimasukin lagi kayaknya guys. Gitu sih. Yang aku suka ya itu si anemonnya, ternyata dia aktif juga, maksudnya sudah oke banget ya ditaruh di sini. Walaupun di bagian bawah sininya sih kelihatan ada pantatnya kebuka gitu guys. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Cuman kita sekarang mau urusin yang di bawah sini dulu saja untuk guritanya. Aku mau jadiin si karang jahenya ini tuh jadi filter aja di sini nih. Karena karang jahe ini emang kalau di akuarium laut tuh banyak banget dipakai buat filter-filter gitu ya guys ya. Cuman pasti akhirnya agak butek sih waktu awal-awal kita angkat-angkatin, karena ada banyak beberapa kotoran-kotoran yang istilahnya tuh tersembunyi ya guys ya di balik karang jahe ini guys. Sebenarnya bukan kotoran banget sih, lebih ke kayak lumut-lumut yang istilahnya dia jadi kotor gitu ya guys. Soalnya si lumut ini tuh terbentuk karena ada lampu yang kita jarang matiin sih kayak gitu. Ini takutnya guritanya hilang guys ya. Kayak nggak ada kelihatan gurita guys. Ini agak rawan juga nih kita nih, biar gurita tuh suka hilang gurita itu. Kita akan ambil perlahan-lahan satu persatu. Enaknya ditaruh di tempat seperti ini tuh, jadi kalau kita mau pindah-pindahin enak, mau kita bersihin juga enak ya guys. Cuman menurutku sih ini untuk si karang jahenya kan udah running kurang lebih sebulan, jadi secara mature sih kayaknya udah lumayan mature guys ya. Jadi sepertinya sama kita nggak akan dicuci lah, biarin aja. Atau juga kotor-kotornya tuh bukan kotor karena makanan gitu sih, kayaknya ini kotornya karena lumut guys. Begitu sih. Baunya khas banget ya, bau laut kayak gimana ya guys? Susah sih mendefinisikannya ya. Teman-teman harus menciumnya sendiri guys ya, agar teman-teman mengerti. Oke, ini aku bakal coba buat ambilin dulu aja guys. Nanti kita mungkin videoin lagi kali ya guys ya, kalau misalnya memang ditemukan guritanya dan sudah semakin sedikit lagi sih karang jahenya guys. 12 seconds later. Guys, ternyata guritanya di sini guys. Gila ya. Kemarin di situ. Kok bisa ya? Dia berarti lewat sini ya? Oh guys, hebat ya. Mana instingnya mantap juga nih. Si Vali instingnya sangat mantap ya. Ya oke lah, ini berarti dia ngasih kita space buat bersihin ini. Jadi gimana dong kalau begini guys? Dia gampang
gampang kabur lagi ya. Dia bisa kabur kemanapun itu guys. Semua tempat di sini tidak aman untuknya ya guys ya. Padahal aku tuh sudah berpikir untuk menggunakan tadi ya batu-batu yang lebih kecil ya. Tapi ternyata dia aja bisa nyempil ke sana cuy. Kemana ada feeling situ sih bro? Soalnya kayak di sini nggak ada ya? naik ke sini nggak sih? Iya pasti sih memang cuy. Iya, gurita pasti naik dan elastis dia. Kalau misalnya Morail kan masuk sini nggak bisa kemarin ya guys ya. Karena kan dia agak susah gitu loh. Aku mikir kalau gurita juga kemungkinan nggak akan ngelakuin itu, ternyata ada aja ya kemungkinan dia melakukan ya guys. Oke deh, nanti kita tangkap ya guys. Ini kita selesaikan dulu. Ini kita sudah mendapatkan segini nih guys ya, supaya lebih enak lagi. Ntar kita video lagi dan sekalian kita tangkap guritanya guys. Oke guys, ini kita bakal coba buat tangkap dulu guritanya. Guritanya ada di bawah sini tadi ya, kita lihat ya. Ini dia. Wah, awas, dia mau kemana ini? Wah guys. Tapi gimana ini guys? Gila, semakin masuk dia. Wah, susah loh nangkapnya. Wah, butek guys ini langsung. Ini mana dia guys? Oh ini kakinya kelihatan nih. Memakai seser gak bisa guys dia. Ini udah dapat. Kebincet nggak dia guys? Wow. Ujung. Ini aku ujung ya. Dia masuk nih. Nah, ini dia guys. Sumpah nggak segampang itu cara ngambil. Wah, licin banget guys. Ntar ya, susah sekali ternyata. Oh, dia ke belakang. Cepet banget dia ke belakangnya. Takutnya dia kegencet guys, aku tuh. Susah ternyata ngambilnya. Wah, susah guys. Ntar dulu deh, kita urusin batu dulu deh. Wow, luar biasa guys. Susah sekali ternyata ngambilnya ya. Ntar kita ambil guys. Takutnya kegencet gitu loh. Kayak kecerop. Takut keputus. A few moments later. Ini guys, sudah ketangkap ya. Nah, ini dia untuk guritanya. Ya memang jujur dia gak begitu gede-gede banget sih ya. Kalau terbilang ini kalau untuk gurita yang biasa kita konsumsi sih ini agak kecil guys. Karena dia bisa agak gede lagi kan. Beda sama jenis gurita yang kayak mimik octopus atau gurita cincin biru yang tidak kita rekomendasikan untuk dipelihara ya. Karena dia sangat berbisa guys ya. Ya ini sih ukurannya masih bisa gede lagi jauh ya. Coba buat itu guys. Wih. Dia cerot. Wow. First time sih. Aku first time sih ngeliat ini sih guys. Untung kita taruh sini ya. Nggak taruh sini hitam semua guys ya. Wow guys, ternyata dia mengeluarkan tinta yang hitam gitu ya guys ya. Dan memang menjadi salah satu, bukan bentuk pertahanan sih, lebih ke kayak buat kabur biasanya guys ya. Pertama kalinya aku ngeliat. Dan aku juga lupa lagi ya, kalau si gurita ini bisa mengeluarkan tinta seperti itu. Kita akan coba buat, gak dimasukin lagi airnya guys ya. Kita bakal coba buat bersihin. Nah ini mumpung sininya ini istilahnya sudah rapi, aku mau coba buat siapin batu-batunya dulu. Kita masukin ke sini. Dan nanti kita bakal videoin lagi kali ya guys ya. Karena ini juga untuk batu-batu karang jahe ini, sama kita juga bakal dimasukin ke filter sini dulu kayak gitu guys. Oke, sebentar guys. Oke, ini kalau teman-teman lihat kita udah kosongin ya guys ya untuk bagian bawahnya, dan untuk bagian sininya untuk antisipasi gurita nggak kesini, sama kita udah kasih dakron. Walaupun sebenarnya sih ini harus secara berkala diganti ya, karena memang dakron seperti ini kan dia rapat banget, takutnya mampet gitu guys. Ini juga kalau teman-teman perhatiin tuh, ini kayak tingginya tuh udah nggak, istilahnya kan kalau kayak gini kan biasanya kan dia agak pendek gitu ya. Ini tingginya udah setara sama ini, kemungkinan dia agak tersendat guys. Cuman masih jalan, masih oke. Ya seperti aku bilang tadi sih, kita harus hati-hati ya guys ya. Kalau seperti ini ya, kita coba buat taruh batu-batunya. Nah, ini batu-batunya. Aku pilih batu-batu seperti ini. Ya seperti yang aku bilang tadi ya, supaya dia tuh diskolorasinya tuh minimal lah. Karena kalau batu hitam, dia ada lumut pun warnanya masih dominan hitam guys ya. Walaupun ini juga ternyata ada batu-batu lain selain warna hitam ya. Cuman masih dominannya warna hitam lah. Kalau warna putih, keseringan tuh ada ketika kita lama-lama, apalagi kena lampu, kita jadi hijau guys ya batunya ya. Dan itu jadi gak bagus lah ngelihatnya guys. Kayak gitu sih. Aku mau tambahin batu-batunya untuk memenuhi bagian bawah, terutama bagian sini sih. Ini bagian sini dia insya Allah sih nggak akan mampet guys ya. Kalau batu ini kan dia pori-porinya juga lebih gede lah dibandingkan dakron. Kita antisipasi takutnya yang guritanya kabur. Itulah ribetnya pelihara gurita guys. Malah kalau orang yang dagang gurita tuh nggak ada yang istilahnya dia taruh gurita begitu aja tuh nggak ada. Pasti ditaruh di satu wadah, di satu tempat. Ketika dia kabur, istilahnya tuh gampang lah ya guys ya untuk ditangkapnya guys. Kayak gitu sih. Ini sama kayak si gurita ini, kita taruh di sini dia susah kabur nih. Taruh di sini udah bisa kabur. Terusnya airnya jadi hitam guys ya. Bekas tinta tadi ya. Guritanya mah ada di ujung sini guys. Kayak gitu sih. Bentar ya, ini kita penuhin dulu. Habis penuhin kita videoin lagi ya. Nih guys, sudah masuk semua. Ini oke banget kalau menurutku ya. Dan kalau seperti ini kemungkinan kecil ya guys ya untuk si guritanya ini bisa kabur guys. Soalnya ya gimana kaburnya? Bukan kabur sih. Kalau seperti ini akan kemungkinan kecil untuk guritanya bisa sembunyi ya di balik batu-batuan. Karena ya batu-batunya juga kecil ya guys ya, nggak bisa buat dia sembunyi. Sebelah sini sih dia bisa aja sih sebenarnya guys ya. Karena kan gurita juga punya power untuk dia
bisa nyelip-nyelip. Cuman kemungkinan sih kalau menurutku agak kecil ya dibandingkan waktu karang jahe. Yang lebih aku perhatiin sih mungkin nanti ke depannya kita juga bakal coba buat tambahin juga nih si dakron kita tambahin juga di bagian sini guys. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau seperti ini mah paling aku bakal coba buat bersihin dulu aja nih buat si guritanya. Dan kita akan nunggu si airnya lebih jernih ya guys ya. Soalnya butek semua pasti butek tuh. Kata-kata juga butek ini ya. Cuman nggak masalah sih guys. Apalagi ada spons seperti ini. Katanya sih kalau airnya agak butek seperti ini tuh buteknya kan karena lumut-lumut tadi dan ada sedikit debris-debris ya guys ya. Jadi si spons ini tuh kalau ada beberapa makanan yang kesaring masuk, dia juga bisa makan lah. Kurang lebih seperti itu guys. Nih bintang lautnya kelihatan jelas ya. Dia lagi nempel di sini tuh. Teman-teman bisa lihat. Ini untuk bagian mulutnya nih sebelah sini. Dan ini adalah salah satu bintang laut yang paling rakus juga guys. Tapi dia makannya juga makan makanan sesuatu yang ada aja gitu kan guys. Bekas-bekas makanan, bekas-bekas apa. Bahkan yang hal-hal seperti ini kalau agak butek seperti ini juga kalau ada secercah makanan-makanan yang bisa masuk bisa dimakan juga sama dia kayak gitu. Oke, ini kita bakal coba buat tunggu jernih dulu. Ntar kita videoin lagi ya guys kalau udah lebih jernih ya. Oke guys, jadi kalau teman-teman perhatiin kurang lebih seperti ini ya untuk bagian bawahnya. Ini baru kita kasih batu-batuan aja dan kalau menurutku pribadi sih ya, ini tuh jauh lebih enak dipandang ya guys ya dibandingkan sebelumnya. Jadi si guritanya juga nanti bisa ditaruh di sini. Cuman ini kan masih butek dan masih kurang oke. Nah awalnya aku juga tadi coba pakein dakron ya di sebelah sini. Cuman seperti yang kita duga ya, dikasih dakron dia mampet, akhirnya airnya nggak naik guys ke atas ya. Itu malah jadi problem juga. Dan malah di bagian sini juga sama kita bagian ini ya kita istilahnya dakronnya sama kita agak longgarin supaya kalau misalnya airnya bisa jalan. Tapi si gurita kalau mau masuk situ kan arusnya lumayan deras tuh, agak kesulitan ya. Walaupun bisa-bisa aja sebenarnya guys kalau dia mau begitu sih guys. Oke lah, ini juga udah lebih jernih dibandingkan tadi. Cuman lebih enak lagi mungkin besoknya kita bakal videoin lagi atau lusa ya guys ya ketika kita kesini. Dan kita bakal lihat kira-kira kalau gurita di tempat seperti ini apakah dia lebih terlihat. Dan kalau besok atau lusa kan biasanya si guritanya juga udah lebih adaptasi ya. Nah kira-kira kalau udah adaptasi kayak gitu dia mau makan atau enggak gitu ya guys ya. Gitu sih palingan. Oke, nanti kita videoin lagi kalau misalnya memang udah jernih guys. Day 3. Oke guys, jadi ini udah hari ketiga sebenarnya ya. Dan ini kalau teman-teman lihat akuariumnya tuh udah jernih banget ya. Dan kalau teman-teman perhatiin juga kita sudah kayak menyimpan batu di belakang sana. Paling enggak si guritanya itu walaupun ngumpet tapi masih ada di batu lah ya guys ya. Daripada kemarin kan ngumpetnya nggak jelas guys. Ini udah kita coba buat runningin dan walaupun di sini dikasih beberapa penyumbat yang seperti kemarin kita kasih tahu ya, ini tetap kita kasih yang kebuka ya guys ya. Karena kalau enggak ini benar-benar nggak bisa masuk ya si airnya ya, nggak bisa kayak muter guys kayak gitu. Tapi sebelum kita coba buat lepasin guritanya, aku mau coba buat masukin ikan mas ya guys di sini ya, ikan mas ke dalam tempat guritanya. Kita mau lihat kira-kira si guritanya mau makan atau enggak guys. Ini kita kasih ikan mas yang kecil aja guys. Dan aku juga sejujurnya sih nggak begitu tahu ya si gurita ini udah adaptasi atau belum ya guys ya. Semoga sudah adaptasi guys. Kita coba buat buka ya. Nah ini buka. Guritanya diem-diem doang di situ ya dari tadi ya. Tidak ada pergerakan yang signifikan guys. Ikan masnya juga ngambang. Ikan masnya udah aku pencet guys. Biasanya sih dia ada pergerakan ya. Kayak dari tentakelnya tuh biasanya ada kayak semacam gerakan untuk kan ngambil guys. Tuh kan makan kan? Makan guys. Tutup dulu ya, makan cuy. Soalnya kita nggak agak-agak susah ya buat ngelihat dia makan ya. Dan syukur-syukurnya tadi kita gituin nggak ada tinta yang keluar. Kalau ada tinta yang keluar sih agak repot ya guys ya, karena ini ntar airnya jadi hitam, muter semua hitam. Kayak butuh waktu lumayan lah ya untuk ngefilter si tintanya sampai si tintanya jadi jernih lagi. Walaupun ada tintanya sih, tintanya akan luntur guys. Jijik banget, tintanya akan luntur ya guys ya. Ini kalau teman-teman perhatiin dia lagi makan. Cuman tuh makannya itu dia di bagian bawah situ guys, nggak begitu kelihatan ya. Ini juga dia berusaha untuk mencari jalan keluar sepertinya ya. Masih kita iniin guys ya, masih kita kurung di sini ya. Coba puter ya guys. Tuh dia mau diputer malah sini guys. Dia susah ngarah ke kamera ya guys ya. Ntar kita coba buat keluarin ya guys ya suatu saat nanti ya. Si ikannya nggak kelihatan kan, karena sebenarnya langsung dipeluk guys, langsung dipeluk ya di dalam dekapan yang sangat kuat. Dan juga memang aku sengaja belum kasih makan sih dari kemarin ya. Aku bilang jangan dikasih makan dulu guys, supaya dia istilahnya tuh lapar dan bisa dikasih makan sekarang. Dan buktinya dia mau makan sih, begitu guys. Sebenarnya tuh gurita ini nggak bisa, bukan nggak bisa, sebenarnya bisa aja ya dipelihara lebih dari satu, cuma tidak disarankan karena memang gurita ini tuh dia tuh adalah hewan yang lumayan teritorial
teritorial guys, dan bahkan dia tuh kanibal juga. Ketika dia bisa menemukan istilahnya walaupun sama jenis ya, misalnya sama-sama gurita yang ini, dia ketemu sama gurita lain bisa saling memakan guys, apalagi kalau ukurannya agak jauh kayak gitu sih guys. Padahal kemarin tuh aku lagi coba buat cari guritanya yang lebih gede dibandingkan ini ya, dan hari ini ternyata udah ready guys, tapi sayangnya kita udah ada gurita ini jadi agak susah ya buat kita campurin kayak gitu sih. Buat teman-teman lihat nih guritanya, dia kayak lebih mencari jalan keluar ya guys, atau mungkin kita coba buat keluarin aja guritanya guys. Cukup lah ya, dia cukup terkekang ya guys ya di dalam sini udah beberapa hari ya. Kita coba buat keluarin sekarang guys ya. Kita akan lihat kira-kira kalau dikeluarin seperti ini apakah dia akan langsung keluar atau tidak guys. Kita coba buat ganggu, tapi bukan ganggu juga sih, kalau ganggu pasti ngeluarin tinta guys ya. Nah tuh dia. Aku bebas. Oke, mulai ada pergerakan. Oke guys, sip guys, langsung jalan-jalan. Guys lihat berubah warnanya langsung ya guys ya, menyerupai karang jahe yang ada di belakangnya guys. Tapi kan kalau kemarin kan dia langsung masuk ke dalam karang jahe dan nggak kelihatan. Kalau sekarang paling enggak dia masih bisa kita lihat dengan jelas lah ya guys. Walaupun dia berusaha buat berubah warna, tapi warnanya tuh dia ngikutin warna-warna yang ada di belakang dia, warna filter bukan warna. Wih guys, udah nggak kelihatan, udah kelar guys ya. Ya mungkin seperti itu guys untuk video kita kali ini. Enggak deh, belum guys, kita mau lihat dulu ya bagaimana reaksi dia di batu-batuan ini. Cuman ya kayak gitu, kalau batunya agak dalam seperti ini aja dia langsung ngumpet dan tidak kelihatan guys. Setelah kita telusuri juga sebenarnya beberapa orang tuh nyebut si gurita ini adalah gurita karang guys, karena memang dia suka masuk ke bebatuan juga ya, kayak gitu sih. Kalau gurita kayak gini juga nggak bisa ditambahin ikan yang lain guys. Sebenarnya tuh masih memungkinkan mungkinnya kalau untuk taruh ikan-ikan seperti ikan lionfish, scorpionfish kayak gitu mungkin masih oke guys, karena mereka tuh walaupun satu tempat tapi mereka kayak bagi-bagi kekuasaan gitu ya, masih bisa lah, masih oke. Daripada kayak ikan-ikan Nemo kayak gitu, kemungkinan besar akan dimakan sama gurita. Ikan-ikan betok kayak gitu juga kemungkinan besar bakal dimakan sama gurita, karena memang gurita ini seperti aku udah pernah bilang juga, dia adalah predator sejati guys, dan dia tidak akan sungkan-sungkan deh ya untuk memakan ikan-ikan yang lewat di depan hadapannya guys, kayak gitu sih. Nah inilah gimana ya, jadi gurita tuh kalau begini agak gak begitu seru ya peliharanya ya, karena dia langsung ngumpet guys. Aku ada rencana pengen ganti gurita juga sih ya, yang lebih gede lah guys. Kalau misalnya nanti kita nemu yang gede lumayan, kita lebih ke mungkin tuker si guritanya ya, daripada kita istilahnya taruh dua-duanya gurita di sini. Jadi kita tuker aja ke abangnya guys ya, untuk mengambil gurita yang lebih gede guys, kayak gitu sih ya guys. Dan ada satu hal yang menarik juga di atas, aku tuh nggak nyadar ya sebenarnya guys, cuman ketika kita lihat ini kan udah gede cuy, ikan frogfish yang waktu itu ya guys, karena selayaran kuningnya masih di karantina, jadi yang ada di sini tuh yang bisa kita lihat frogfish ya. Nanti si frogfishnya ada di, ini dia guys, kita ke bawahin ya. Guys, tuh ada murail guys. Kita coba kasih makan ya, mumpung ada murail ya. Kita kasih makan ikan emas guys ya, dia mau nggak? Harus mau guys. Mau guys, finally ya. Aku juga mau ngasih makan frogfish sebenarnya nih, bentar. Frogfishnya kita bawahin dulu ya. Susah ke bawahinnya guys. Tuh udah gede cuy. Teman-teman mungkin nyadar ya, perubahan besarnya tuh aku juga nyadar pas dia turun ke bawah sini guys. Soalnya aku kira tuh si frogfishnya kayak kurang sehat, dia kayak semi-semi menggoy gitu ya guys ya, awalnya udah khawatir. Cuman ternyata memang dia lebih nyaman untuk di atas sepertinya ya, karena di atas tuh sumber daya makanannya lebih terjangkau buat dia ya. Kalau di bawah kan ikan cere nggak begitu sering ke bawah guys, lebih sering di atas kan dia ikan cere itu, karena kita kan seringnya ngasih ikan cere guys ya. Kita coba buat kasih makan ikan mas ya. Ikan mas ini nggak akan mungkin bisa hidup di air tawar sih, di air laut sih guys. Dia nggak lama meninggal ya pasti guys ya. Cuman ikan mas ini masih bisa kita kasih lah untuk ikan-ikan yang seperti ini, yang kita langsung kasihin depan muka dia sekali makan gitu guys. Coba ya, kelihatan nggak ya dari sini? Kelihatan nggak? Coba ya guys, nggak deh. Itu tuh nyedot gitu loh guys biasanya ya. Cuman biasanya tuh dia nyedotnya nggak yang ikan seperti ini, ikan yang hidup biasanya dia. Sedot nggak ya? Susah guys ya. Nggak mau dia guys. Wih, malah kabur cuy. Malah ke bawah dia guys. Sulit ya guys ya, tidak bisa sepertinya ya. Nah dia nih. Ayo dong, dia harusnya ke karang gitu loh guys ya, ke batu-batuan kita gitu. Ke batu karang, kalau ke batu karang dia pasti akan terlihat mudah disuapi guys. Kalau kayak gini susah cuy. Nggak ideal ternyata guys. Aku baru tahu ternyata dia seperti itu ya. Kita coba buat kasih makan koral aja lah guys ya. Sepertinya koral lebih bisa diberikan makan guys. Bukan koral, sorry, anemon guys. Anemon lebih bisa dikasih makan ya. Makan bang. Nah. Guys, kasih makan ya. Itu juga dia makin menelan lagi dan makin menelan lagi guys, kayak gitu sih.
Sebenarnya sih ini masih banyak banget yang bisa kita tambahin ya ke akuarium laut di atas ya. Cuman aku nggak terburu-buru. Jadi memang aku konsepnya pelan-pelan ya. Supaya kita juga lebih happy gitu ya guys ya untuk menjalankan progresnya. Dan juga supaya kita bisa lebih berpikir lagi nih kira-kira apa saja yang bisa kita tambahin di sini guys. Oh ya, berhubung ngomongin moray eel juga tadi ada satu lagi tuh. Sebenarnya ini juga nggak ideal buat taruh moray eel yang gede sama yang kecil di sini ya. Karena mereka juga istilahnya bisa saling makan juga. Cuman pas kita taruh udah sekitar seminggu di sini, mereka sih nggak ada kendala apa-apa ya. Lebih ke mereka ini punya teritori masing-masing. Jadi yang kecil teritorinya di daerah-daerah sini, sedangkan yang gede itu dia nggak begitu berani buat deket anemon gitu guys. Dia antara di tempat yang tadi ya kita kasih makan di situ, sama ada satu lagi tempat di sini nih. Jadi dia tuh kayak mondar-mandir ke situ. Dan sebenarnya kita tuh ada satu lagi moray eel yang beda, yang painted moray eel ya guys, yang beda jenis. Cuman jujur saja ya, dari kemarin kita nggak ngeliat guys. Kayaknya dia ada, tapi dia masuk ke dalam dan dia nggak ngeluarin kepalanya sih guys. Kayak gitu ya kurang lebih ya untuk si moray eel-nya. Kalau kita balik lagi ke gurita, kita lihat kondisinya ya guritanya. Ya dia sepertinya happy-happy saja ya di tempatnya ya guys. Kita juga akan coba buat pantau lagi dan mempertimbangkan untuk menukarnya sih ya. Menukar tuh bukan berarti kita kayak istilahnya kayak buang tanggung jawab gitu, enggak guys. Ditukar tuh malah lebih ke kayak kita tuh inginnya yang terbaik yang ada di sini yang pas gitu guys. Takutnya kan kabur-kabur ya. Paling nggak kalau gede itu yang pertama kita lebih enak ngelihat dia. Yang kedua juga dia kemungkinan buat kaburnya itu ya walaupun tetap bisa ngegepengin ya dia guys ya. Kemungkinan buat kaburnya dia lebih rendah kayak gitu sih guys. Ya oke lah guys, mungkin kayak gitu aja untuk progres kita kali ini ya. Semoga teman-teman suka. Nanti kalau misalnya kita ganti gurita bisa kita cek di video yang lain gitu ya guys ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita nggak ganti gurita ya nggak akan kita bikin videonya guys. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.